Kondisi bayi saat ditemukan warga sangat mengenaskan. Beberapa bagian tubuhnya koyak akibat gigitan tikus. Sebut saja gadis ini dengan nama IP. Tetesan air mata penyesalan IP kini tak ada gunanya lagi. Nyawa calon bayinya yang telah ia hilangkan tak mungkin bisa kembali. Perilaku sadis IP terbongkar saat warga Cilincing, Jakarta Utara menemukan jasad seorang bayi perempuan pada 14 Februari silam. Jasad bayi tersebut ditemukan warga di tempat pembuangan sampah. Kondisi bayi saat ditemukan warga sangat mengenaskan. Beberapa bagian tubuhnya koyak akibat gigitan tikus. Warga awalnya tidak tahu siapa orang tua si jabang bayi yang mereka temukan. Tak ada yang menyangka kalau bayi tersebut ternyata milik IP. Bahkan ibu kandung IP pun sama terkejutnya. Perutnya ya besar, ya cuman besarnya itu kok seluruh gitu. Gemuknya tuh seluruh gitu. Cuman ya setengah curiga, setengah namanya dia stabil gemuknya. Gemuknya stabil, jadinya saya itu ya setengah-setengah curiga tuh nggak jadi nggak pasti gitu. Rasa curiga Nyonya W akan kondisi anaknya IP kadang muncul begitu besar. Namun tak jarang kecurigaan itu menghilang begitu saja. Setiap kali bertanya kepada IP perihal perutnya yang membesar, selalu saja dijawab dengan alasan kegemukan karena kebanyakan makan. Tapi ada hal lain yang sebenarnya menambah kecurigaan Nyonya W. Fase menstruasi IP tidak teratur. Ya, setiap bulan itu ada softtek. Setiap bulan ada softtek, cuman kan udah sekitar 2 bulan tuh nggak kelihatan men. Nggak ada softtek. Betapa terkejut hati Nyonya W saat mengetahui kalau bayi yang dibuang di tempat sampah adalah cucunya. Cucu yang telah ia idam-idamkan. Nyonya W semakin kaget ketika melihat polisi menciduk anaknya. IP harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah begitu tega mengaborsi janinnya sendiri. Satu hal yang membuatnya tak habis pikir, kenapa IP bisa melakukan hal itu? IP mengaku berani melakukan aborsi karena disuruh Osi, mantan pacarnya. Padahal jauh di lubuk hatinya, IP sebenarnya menginginkan kehadiran sang buah hati. Tadinya udah gugurin aja gitu. Saya sebenarnya nggak mau gugurin itu kandungan saya. Namun cinta IP kepada Osi mantannya itu teramat besar. Karenanya ia tidak bisa menolak perintah Osi. Apalagi kalau tetap mempertahankan kandungannya, IP terancam menjadi orang tua tunggal. Osi ternyata tidak mau menikahi IP. Osi tidak mau menikahi IP karena ia terlanjur mengikat tali pertunangan kepada pacarnya yang sekarang. Sebenarnya Osi dan IP hampir 1 tahun ini berpisah. Namun meski telah putus hubungan, Osi dan IP masih sering melakukan hubungan intim. Hingga akhirnya IP hamil dan kemudian terjadilah peristiwa sadis tersebut.